mudah menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mengambil keuntungan lebih 100% sah dan diperbolehkan. Tapi ingat, kalau bisa jangan. Kenapa jangan? Dua kerugian kita. Kerugian yang pertama, dagangan kita tidak akan laku lama. Kerugian yang kedua, berkahnya kurang. Bang membeli 300 juta, dijual 500. Kira-kira keuntungan yang diambil lebih 100% atau kurang dari 100%? Kurang 100%. Tadi Pak Khalid menyebut kan banyak dong Tuan Ustaz. Banyak tapi tidak sampai 100%. Kini apa tanya? Bang membeli 300 juta, dijual 600 juta. Berarti berapa persen keuntungan? 100%. Kini mau tanya, mengambil keuntungan dalam jual beli, ada pedagang di situ tak? Ada pedagang? Bagus. Kini mau tanya, mengambil keuntungan dalam jual beli lebih 100%, buliah atau tidak? Tak buliah? Buliah atau tidak? Buliah. Boleh tidak? Boleh tidak? Kini aku sampaikan satu. Bu, Pak, kalau di Bukit Tinggi pasar kan banyak. Pasar teh, pasar bawah, pasar Wabunya, pasar satu. Dan kebetulan Ambo baru 2 minggu yang lalu dilantik jadi Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Ambo baru dilantik. Ambo nolak waktu itu, bagus tak nolak, karena muda baru, usia 27 tahun baru, tak tahu rasanya mengemban amanah. Kalau Komisi Fatwa itu nyawanya MUI, ada di Komisi Fatwa. Kemudian tersebarlah Ambo Komisi Fatwa di Bukit. Akhirnya banyak jamaah atau pedagang-pedagang pasar yang bertanya kamu, Ustaz, bahasa badanya Ustaz, mengambil keuntungan dalam jual beli lebih 100% kok kuliah atau tidak? Karena banyak ustaz-ustaz yang menyebut tidak kuliah. Kini yang mau sampaikan. Jadi, mau sampaikan kini jangan ragu jelek. Akhdhu ribhin aktsar min mi'ati fil mi'ah, mengambil keuntungan dalam jual beli lebih 100%, sepakat para ulama mengatakan sah. Buliah. Faham Bapak Ibu? Kini aku sampaikan, kalau ada ustaz yang mengatakan haram, tidak benar. Saya lihat dalam kitab-kitab fikih. Itu yang kamu kritik, para ustaz-ustaz kamu kritik. Jangan mudah menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mengambil keuntungan lebih 100% sah dan diperbolehkan. Tapi ingat, kalau bisa jangan. Kenapa jangan? Dua kerugian kita. Kerugian yang pertama, dagangan kita tidak akan laku lama. Kerugian yang kedua, berkahnya kurang. Bukan haram, tapi berkah kurang. Ustaz, kalau kurang berkah, bisa diberkahi? Bisa. Sesuatu yang kurang berkah, mengambil untung terlalu besar, bisa diberkahi. Bagaimana caranya? Keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Yang kurang bersih, bisa menjadi bersih. Yang kurang suci, bisa menjadi suci. Tapi kalau yang haram, tidak bisa disucikan. Ustaz,
Lai tahu Ustaz, suami ambo kini mengaluan zakat mal 100 juta. Baku banyaknya suami ibu mengaluan zakat 100 juta. Oh ya Ustaz, suami ambo patang korupsi 10 miliar. Boleh tidak? Tak bisa. Ma tawallada minal harami haram. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram selamanya tetap menjadi haram. Jual beli, mengambil keuntungan lebih dari 100% boleh, tapi jangan tiru orang Cina. Biarlah untung sakit, tapi yang laku itu yang mantap. Kalau ibu jawab bertanya boleh atau tidak, boleh. Halal atau haram, halal, tapi lebih baik jangan. Ustaz, yang tak boleh dalam jual beli apa? Aduh, ciek, iaitu gharar, tipuan. Contoh, ambo pedagang gelas. Anggap leko galih kacau. Anggap galih kacau. Anggap di siku ada ukiran indah. Bahannya kacau, adalah ukiran-ukiran bunga luar biasa, pemandangan. Kemudian galih kacau yang antik iko ambo jual di kedai yang di pasar raya. Ambo jual satu gelas modalnya dulu 100.000, ambo jual di kedai 1 juta. Berapa keuntungan ambo ambil? 900%. Ambo letak di kedai. Tiba orang yang bertanya, Ustaz, mantap galihnya Ustaz. Bahannya kacau, kemudian ukiran-ukiran bunga ada di situ. Kau berapa harganya cik Ustaz? 1 juta. Mahal ya. Cuma nombor celiak wajar 1 juta. Karena mantap, antik, elegan. Tapi kalau mau beli tanya Ustaz, ikoko di mana Ustaz Bali dulu? Produksinya di mana? Pak rancak mana? Ambo Jawa. Iko dulu ambo Bali produksinya di Singapura, padahal di Sungai Puah. Lihat tahu Sungai Puah? Lain. Baduto tidak? Baduto itu yang haram dalam jual beli. Kalau yang bertanya, indah ada pertanyaan yang mengarah ke sini. Pitihnya ada, nyusuku jo barang yang kita jual, indah kita pasonyo membeli. Boleh tak mengambil keuntungan lebih 100%? Boleh. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah yang haram dalam jual beli, tipuan. Kalau tak menipu, mengambil untung tinggi saja sah, tapi lebih baik jangan Bapak.